Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kisi-kisi PAT dan contoh-contoh soal yang mungkin akan keluar berdasarkan kisi-kisi itu. Harap disimak baik-baik ya, biar kalian bisa lebih mudah nanti untuk mengerjakannya. Nah, ini lihat nomor 1, kalian diminta nanti untuk menjelaskan tentang pengertian jujur. Pengertian jujur pasti kalian tahu lah ya, secara bahasa maupun istilah. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi dalil tentang jujur. Itu gampang banget, maksudnya kandungan dari surat tersebut itu memerintahkan untuk apa gitu ya. Gak usah dicontohin sih, pasti gitu soalnya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk soalnya itu nanti bakalan ada beberapa pernyataan tentang contoh perilaku. Nah, kalian diminta untuk menunjukkan mana yang termasuk jujur, mana yang tidak termasuk jujur, kayak gitu. Perlu diketahui bahwa di PAI ini mungkin gitu ya, soal-soalnya tidak sama persis seperti materi yang Ustazah udah kasih. Ustazah udah kasih materi melalui PowerPoint, kemudian melalui rangkuman di dalam file Word ya. Silakan dibaca-baca. Nah, mungkin memang tidak akan persis seperti itu, banyak yang tidak akan persis, tetapi banyak soal tentang penerapan seperti ini nih, seperti menunjukkan contoh perilaku jujur. Nah, itu membutuhkan analisis kalian karena itu berkaitan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian yang nomor 4 tuh, menganalisis hikmah perilaku jujur bagi diri sendiri ya. Gampang lah ya, soalnya contohnya yang merupakan hikmah perilaku jujur adalah apa dan lain-lain. Kemudian menyebutkan yang nomor 5. Kemudian yang nomor 5 itu adalah bab menuntut ilmu, menyampaikan dan mengamalkan ilmu. Nomor 5, kalian diminta untuk menyebutkan dalil yang menerangkan tentang tidak sepatutnya semuanya pergi ke medan perang, melainkan harus ada yang menuntut ilmu. Nah, itu tuh Quran surat apa, ayat berapa. Kemudian nomor 6, menunjukkan contoh perilaku bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalian diminta untuk menganalisis lagi apa contoh bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian nomor 7, perumpamaan orang yang semangat menuntut ilmu tapi tidak semangat untuk mengamalkannya. Nah, ini tidak ada di dalam materi, melainkan kalian ya kira-kira sendirilah ya, kalian analisis sendiri. Kemudian nomor 8, menjelaskan kedudukan orang yang menuntut ilmu. Nah, di PPT, di rangkuman sudah Ustazah tuliskan ya, apa saja kedudukan orang yang menuntut ilmu. Silakan dibaca-baca lagi. Mungkin contoh soalnya adalah berikut ini yang merupakan kedudukan orang yang menuntut ilmu adalah bla bla bla, atau mungkin disajikan dalil. Nah, itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu kedudukannya apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian nomor 9, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai salah satu kunci kesuksesan ilmu. Nah, itu ada ya di PPT juga di materi, atau kalian bisa ngarang-ngarang sendiri, nanti bisa analisis sendiri kayak gitu. Ya, itu untuk bab menuntut ilmu. Kemudian nomor 10 nih, ini masuk ke bab sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum Islam, itu bab 8 ya. Nomor 10, kalian diminta untuk menganalisis dalil tentang sumber hukum Islam. Nanti disajikan suatu ayat,
kemudian di garis bawahi beberapa kalimat atau ya salah satu kalimatnya, kemudian ditanya itu sumber hukum, menunjukkan sumber hukum yang keberapa gitu, 1, 2, apa 3. Kemudian yang ke-11 menganalisis dalil tentang kedudukan Al-Qur'an. Nah, ada ya di PPT di rangkuman tentang kedudukan Al-Qur'an apa saja sih, dan ada dalil-dalilnya. Silahkan dibuka tuh. Kalau Al-Isra ayat 82 itu kedudukannya sebagai apa, menunjukkan kedudukan Al-Qur'an sebagai apa. Kemudian yang ke-12 menganalisis tentang manfaat mengamalkan sumber hukum Islam. Nah, jadi kalian diminta menganalisis lagi. Ya, memang ini tidak akan ada di materi ya, tapi kalian harus menganalisis lagi. Ya, misalnya berikut ini yang merupakan manfaat mengamalkan sumber hukum Islam, atau mungkin yang bukan merupakan manfaat dalam mengamalkan sumber hukum Islam. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang nomor 13, menganalisis penerapan ijtihad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya silakan dibaca ya bagian yang bahwa bagaimana sikap kita terhadap ijtihad. Nah, bagi seorang mujtahid dia harus bagaimana, kemudian bagi seorang umat Islam yang pandai dalam menyikapi ijtihad harus bagaimana, dan bagi orang yang awam itu harus bagaimana. Silakan dibaca. Kemudian yang nomor 14 menganalisis kedudukan Al-Qur'an. Nah, ada ya kedudukan Al-Qur'an di PPT, silakan dibaca-baca lagi, dibuka-buka. Nanti akan ada 2 soal yang muncul berkaitan dengan kedudukan Al-Qur'an. Nah, kemudian masuk ke nomor 15, bab menganalisis pokoknya bab ibadah haji, zakat, dan wakaf, bab 9. Yang nomor 15 kalian diminta untuk menganalisis hikmah zakat bagi muzaki, mustahik, dan bangsa dan negara. Ya, itu ada ya di PPT, di rangkuman ada gitu hikmah zakat bagi mustahik, zaki, mustahik, dan ya. Kemudian yang nomor 16 kalian diminta untuk mengidentifikasi rukun-rukun haji. Ada ya, silakan dibaca ya, rukunnya ada berapa, kemudian pengertiannya apa, silakan dibaca. Kemudian yang nomor 17 menyebutkan rukun-rukun wakaf. Makanya silakan dibaca ya. Contoh soalnya ya mungkin biasa yang bukan merupakan rukun-rukun wakaf misalnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 18 menganalisis hikmah wakaf. Ya, sama tipe soalnya seperti misalkan yang merupakan hikmah wakaf di bawah ini adalah kecuali, misalnya kayak gitu. Kemudian masuk ke nomor 19, ini masuk ke bab dakwah Rasulullah di Makkah. Yang nomor 19 menjelaskan substansi dakwah Rasulullah di Makkah. Jadi apa saja substansi dakwah Rasulullah di Makkah itu ada ya di PPT, ada di rangkuman, di file Word, rangkuman materi. Ya, tipe soalnya contohnya sama sih seperti yang biasanya, misalnya yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah atau ya seperti itulah. Kemudian yang nomor 20 menyebutkan kurun waktu dakwah Rasulullah periode Makkah. Nah, itu kalian sudah tahu ya, di Makkah berapa tahun, di Madinah berapa tahun. Kemudian nomor 21 menunjukkan perilaku meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah. Nah, ini tidak ada di materi, makanya kalian nanti analisis sendiri, belajar menganalisis sendiri. Nah, kemudian nomor 22 ini masuk ke bab dakwah Rasulullah di Madinah. Nomor 22 kalian diminta untuk menganalisis peristiwa awal dimulainya dakwah Rasulullah. Nah, itu sejak kapan, ditandai ya gitulah. Kemudian nomor 23 menyebutkan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, ingat-ingat lagi tuh ada empat ya substansi dakwah Rasulullah di Madinah, yang contohnya al-wahdatul insaniyah dan lain-lain. Silakan diingat-ingat contoh soalnya ya, seperti misalnya
Al-Wahdatul Insaniyah artinya apa? Nah, kayak gitu. Kemudian nomor 24 menjelaskan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya masih sama, ya ini lebih ke, jadi kalian harus ingat ya, di Mekah itu menitik beratkan kepada hal apa, di Madinah menitik beratkan kepada hal apa. Dan yang terakhir nomor 25 menganalisis seragam strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Nah, itu ada di PPT, ada di rangkuman. Silahkan dibaca ya. Sekian, semoga dimudahkan.